MU gagal menjadi juara FA Cup. City menggunakan formasi 3-2-4-1. Betul. 3-2-4. Dan ternyata di Fortuna berpihak di Manchester City. Gitu. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Pampel Nobar. Wow. Gimana bang perasaannya? Perasaannya ya sangat sedih, tapi ya bagaimanapun juga tetap kita harus lapang dada. Betul. Cak. Karena yang namanya sebuah pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Betul gitu. sekali. Kecuali itu kompetisi, kan ada seri. Tapi karena ini final, dicari yang menang ya bang? ada yang juara pastinya. Kan gitu. Dan di tahun ini MU gagal menjadi juara FA Cup di 2022-2023 dan selamat untuk Manchester City. Selamat City. Muncrat, tuh kan muncrat. Ini aku masih sebel sih bang, nanti grogi. Kalahnya juga tipis, tapi ya banyak hikmah itu ya bang. Iya. Ya mungkin kita bahas mulai dari ini aja, dari susunan formasi masing-masing tim. Oke, sampean kalah dulu ya bang. Ya, berapapun ya, kita analisa lah, kita analisa dari sisi formasi, sisi permainan, pemain-pemain yang bagus, top form atau mungkin under, siapa saja kan seperti itu. Tugas kita kan memang menganalisa. Betul. Gitu. Jadi kita lihat dari formasi dulu, Cak. Betul. Dari MU yang menggunakan formasi pakemnya 4-2-3-1 dan ini hampir sesuai dengan prediksi kita kemarin. Waktu kita mau review pertandingan, preview dulu pertandingan City sama United ini. Di lini belakang MU mempercayakan ke Varane sama Lindelof. Kemudian di bek kanan ada Wan-Bissaka dan di bek kiri ada Luke Shaw. Dan yang sesuai cukup, ya itu ya. Dari dan yang jadi sedikit surprise itu di lini tengah kan gitu. Dan di lini tengah dua pivot dipercayakan Casemiro dan Fred. Yang mungkin kita kemarin banyak memprediksi bahwa pivotnya akan si Casemiro dan si Eriksen. Ternyata Eriksen ditaruh di gelandang serang, di depan di gelandang serang. Dan Bruno di sayap kanan, sedangkan sayap kiri ada Sancho. Dan Rashford ditempatkan di striker, di penyerang utama ya. Iya. Sedangkan kita ke City, City menggunakan formasi 3-2-4-1. Betul. 3-2-4-1 di lini belakang 3 center back-nya ada si Ruben Dias, kemudian Akanji dan Walker. Kipernya bang tadi? Iya, kalau kipernya tidak sesuai prediksi. Si Ortega, dia ngeburnya di kiper aja. Tapi bagus juga sih Ortega bang. Iya. Tapi kemudian di lini tengah di gelandang bertahan ada Rodrigo dan Jones yang difungsikan sebagai back inverter. Nah, itu tadi atau sekarang nama kerennya gelandang hibrid. Jagung hibrid ya. Kayak mobil. Mobil hibrid. Terus di lini tengah ada dua gelandang serang, si Kevin De Bruyne dan Gundogan. Betul. Di sayap kanan ada Bernardo Silva, kemudian di sayap kiri Jack Grealish dan tentunya Lord Haaland di Erling penyerang. Haaland. Gitu. Nah, dari formasi ini jelas lini tengah City menguasai, Cak. Iya, karena kita lihat saja perbandingan tengahnya. Ini kan 5-6. Ya kan? MU 5, City 6. 6 gelandang maksudnya 6 gelandang kan. Dan dari sini saja kelihatan bahwa City memang menguasai lini tengah.
Dan itu memang sudah kita prediksi karena memang Ya. dari segi permainan MU selama ini ketika memang menghadapi tim-tim dengan penguasaan bola yang cukup baik seperti City, Arsenal, bahkan Brighton juga, mereka pasti akan menggunakan strategi transisi yang cukup cepat. Tapi memang semalam ini gol cepatnya itu sangat mengejutkan, Cak. Menit 1. Di menit 1 itu belum ada 1 menit. Belum ada malah. 1 menit kayaknya maksudnya. Iya kan? Menit 1 ya. Iya, belum ada 1 menit karena itu langsung setelah kick off kan. Kick off berapa kali operan terus langsung di long. Kick off 2 kali oper, terus kemudian ke belakang ke kiper kemudian long pass build up-nya, kemudian disundul sama si De Bruyne. Kena Haaland dioperkan ke Gundogan. Betul. Kemudian Gundogan melakukan tendangan volley Tanpa kontrol. dan memang sangat bagus golnya. Tapi memang kalau saya bilang ada sedikit beruntung di sini. Ya. Beruntung karena pemain MU belum siap. Ya beruntung karena tendangannya pas gitu ya. kan ke pojok kanan gawang dan si De Gea masih belum pada posisinya. Betul. Dia masih maju ke depan, agak di depan gawang, sehingga memang ini yang memang secara mental mengejutkan pemain-pemain MU. Tapi memang 1 soalnya. iya menit 1. Tapi setelah gol cepat itu, menurut Anda bagaimana dari sisi permainan MU? Karena tadi saya belum nggak fokus ngelihat permainan Babak pertama ya. babak pertama. Ya. Babak pertama tuh menit-menit awal emang agak kacau ya bang, amburadul gitu ketika gol cepat jebret gol terus 15 menit awal itu masih mencari-cari sering beberapa kali kesalahan main MU, tapi setelah 15 menit ke atas ke arah 40-an gitu mulai bisa menguasai pertandingan, mulai bisa tenang, mulai bisa menyusun strategi gimana dan akhirnya Di menit 33 itu. betul setelah ada jeda sebentar, ada pemain cedera, itu Wan Bissaka sama Bruno kalau nggak salah ya, itu dipanggil Ten Hag ke pinggir sambil minum kan, dikasih tahu blebet. Nah setelah itu beberapa menit kemudian tiba-tiba terjadilah serangan yang dari sayap yang ditinggalkan sama Akanji tadi ya. Hingga Grealish kan turun ke belakang, ikut membantu. nutup kan. Tiba-tiba Awi udah di depan, ada sprint agak long pass ya tadi, handsball sempet tidak akan di VAR karena itu masih dilanjutkan bang, masih dilanjutkan permainan. Setelah semenit atau 2 menit baru di VAR. Wasitnya VAR kan. Akhirnya ada VAR untuk MU. Dia saya nggak tahu kalau itu handsball awalnya, tapi setelah di VAR baru tahu kalau ternyata memang handsball. Itu teman-teman udah teriak-teriak kan, soalnya kan Wan Bissaka sudah begini tangannya. Nah itu kayak dicuekin aja, Bruno sempat nyamperin, terus dicuekin. Nah setelah itu si wasitnya akhirnya memberikan VAR, mengecek dan benar itu memang Handsball. absolutely itu Iya. handsball. Dan kemudian Bruno berhasil cetak gol lewat Jadi gol Agujo, penalti. Dan setelah itu permainannya kayaknya mulai berimbang. Betul bang, Iya kan? sangat berimbang. Mulai berimbang sampai akhir turun minum. Betul. Gitu. Dan ketika di babak kedua mulai Iya. ini penyakitnya kambuh lagi. Kan? Berawal dari tendangan bebas dari sisi kiri MU. Iya. Kemudian Gundogan tidak ada yang mengawal, tidak ada yang nutup. Bebas lagi. Iya, bebas lagi dan dia berhasil memberikan tendangan volley lagi. Iya. Padahal nggak cukup keras loh itu, Cak. Enggak. Cuma memang ada di pojok dia, di Posisinya pojok kanan gawang yang De Gea. Dan De Gea memang terlalu ke kiri dia, terlalu di sebelah kiri. Terhalang back juga. Iya, terhalang back juga. Jadi lurus tembakannya kok. Dan tembakannya kan mantul tuh. Enggak kemudian lurus gini. Backnya tuh kayak fokus Haaland sama pemain yang di dalam kotak penalti. Iya, Kan di luar kotak penalti. bener. Memang Gundogan kan ketika tendangan seperti itu pasti dia di luar, nggak mungkin ikut di dalam kotak penalti karena dari sisi tinggi postur ya? gitu postur. Dia nungguin bola muntah biasanya terus shoot Betul. gitu ya. Dan memang nggak ada yang ngawal karena memang di gelandang bertahan MU meskipun ada 2 orang pivot, Iya. Casemiro dan Fred, tapi peran si Fred ini lebih ke pengawalan dia kayak pas pampres sebenarnya. Dia memang ditugaskan
oleh si Ten Hag untuk ngawal si Haaland gitu, untuk mematikan Haaland. Dan sehingga lini tengah MU ini ketika diserang itu hanya Casemiro yang pertama kali menahan serangan. Padahal di sana ada 2 orang gelandang serang, Gundogan dan De Bruyne. Ini yang menyebabkan lini tengah MU memang agak kalah kalau saya bilang. Karena Fred memang difokuskan untuk itu ya? Iya, karena ya, dan memang itu berhasil. Dan kan nggak terlalu banyak bisa punya peluang kan. Tidak cukup ruang dia. Jadi ruang Haaland untuk berkreasi itu agak tertutup dengan pengawalan baik itu Fred ataupun si Casemiro. Bukan Casemiro, Lindelof. Oh iya, iya. Kalau saya melihat permainan di babak kedua dan setelah MU kebobolan, memang lini permainan City itu lebih ke pragmatis dia. Mencoba untuk menahan ya bang? Mencoba untuk menahan, dan memang ketika MU melakukan serangan, itu pemain City sudah numpuk di belakang itu, rapat sekali. Cepat langsung. Iya, cepat langsung. Itu sampai di menit 60-an itu susah sekali bongkar. Dan City pun ketika nyerang pun juga sama sebenarnya. Meskipun dia punya beberapa peluang ya. Beberapa peluang. Dan MU ketika ada pergantian pemain, si Eriksen digantikan Garnacho. Betul. Kemudian si Sancho yang saya rasa kurang bermain bagus pada terlalu lama biasa ya bang. Iya, dia hanya sebagai pelengkap saja, digantikan Weghorst. Sisi kiri MU hidup serangannya, dan seringkali serangan berawal dari sebelah kiri. Shaw dan si Garnacho sangat bergantian menyerang. Mulai padu gitu ya bang? Mulai padu, iya. Dan bukti beberapa kali ada peluang-peluang yang cukup membahayakan sebenarnya. Tipis saja. Kyle Walker, Bernardo Silva agak keteteran ya tadi? Agak keteteran, benar. Walker itu ketika Garnacho ada di sebelah kiri ini agak sulit ya. Karena mungkin Garnacho main di pertengahan, kemudian Walker mungkin dari sisi stamina sudah mulai menurun kan. Sehingga ketika dieksploitasi oleh Garnacho ini, Walker memang agak keteteran. Dan beberapa kali dia dilewati. Bahkan Garnacho juga sempat memberikan tendangan ke flashing ke sisi kiri gawang City, tapi ya tadi itu kurang beruntung saya bilang. Tipis sekali gitu. Itu pun kalau misalnya kita punya striker yang mumpuni gitu ibarat kata. Jadi tuh mungkin si Garnacho bisa ngumpan, bisa crossing dan sebagainya. Karena memang tadi semalam kayak Rashford sama Weghorst juga kurang. Iya benar, Rashford agak kurang. Rashford itu ketika ada di depan itu dirubung 3 pemain itu mesti hilang bola. Berapa kali itu? Karena memang nggak ada teman dia di situ, kayak terisolir gitu. Memang strategi City untuk mengisolir penyerang MU cukup berhasil. Tapi juga dia punya peluang, ada satu peluang yang sangat bagus, tendangannya agak sedikit di atas mister gawang, si Rashford. Sebenarnya ketika MU bermain seperti itu, melawan percobaan tendangan dari luar kotak penalti sebenarnya cukup efektif harusnya. Tapi memang kadang-kadang ketika pemain MU mau menendang, ruangnya udah tertutup. Ruangnya udah tertutup karena memang saking rapetnya pertahanan City. Jadi tidak hanya 3 backnya saja, tapi gelandang bertahannya juga ikut turun. Bahkan juga sayap-sayapnya juga ikut turun membantu pertahanan. pertahanan. Jadi kalau saya lihat permainan pada malam hari ini tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi tidak seperti yang saya bayangkan, City akan sangat begitu mendominasi lini pertahanan MU maupun lini tengah MU. Jadi 50-50 meskipun secara statistik 60-40. Betul, untuk penguasaan bola ya. 60 ya penguasaan bolanya. MU 40. Tapi dari sisi tembakan ke gawang itu cukup banyak MU sebenarnya. 11 untuk City dan 13 untuk MU. Betul. Dan yang on target ada 5 City dan MU 3. Dan dari 5 itu 2 jadi gol. Iya. Dan MU dari 3 tidak ada yang jadi gol.
efektif gitu loh. Lini depan City cukup efektif ketika melakukan serangan dan tembakan ke gawang. Tapi memang semalam ini kalau saya melihat permainan City ini cukup hati-hati dia. Iya bang. Sepertinya seperti itu, benar kelihatan. Cukup berhati-hati sehingga memang nggak seperti biasanya dalam eksploitasi. Nggak terlalu ngoyo kalau saya bilang, karena mungkin dia masih punya satu pertandingan final penting juga, dan ini pertandingan yang sebenarnya sangat diprioritaskan oleh Manchester City, yaitu final champion. Gitu. Karena kalau final FA ini sebenarnya kalau saya bilang nggak terlalu prioritas lah. Gitu. Tapi ya dalam rangka untuk triple winner juga. Ngejar itu loh bang soalnya. Untuk triple winner ya memang belum pernah. Mau tidak mau mereka harus meraihnya gitu. Dan strateginya Pep ini memang sangat-sangat berhasil sekali. Ya. Jadi mungkin dia memang punya strategi cetak gol dulu, ya kan? Cetak gol dulu. Dalam mungkin cetak gol cepat dulu awal-awal sehingga mereka lebih enak ketika bermain. Dan ini untuk fokus bertahan. Iya, kemudian karena dengan formasi 3-2-4-1 ini dan mereka punya back inverter ini, mereka sudah menyiapkan ketika mungkin MU akan melakukan counter attack atau transisi yang cepat gitu loh, sehingga gelandang bertahan mereka si John Stone yang ketika diserang menjadi back tengah ini nggak terlalu jauh jaraknya ya. Iya, sehingga ketika ada serangan cepat dia cepat turun, dan terbukti kan ketika MU melakukan transisi pemain-pemain City langsung cepat turun. Cepat turun dan memenuhi kotak penalti. Ya seperti biasanya Mas City bang. Dan MU pun kita harusnya kita acung jempol lah ya, respect juga. Iya, kayak kita nggak juga pemain MU juga bermain cukup bagus, di luar ada 2 gol yang cukup beruntung kalau saya lihat gitu, karena gol itu tercipta bukan dari sebuah open play. Gitu loh. Meskipun gol-gol tersebut cukup bagus kalau saya bilang. Yang pertama sedikit open play. Iya, lewat open play yang cukup cepat itu sebenarnya. Yang itu kan set piece ya. Set piece. Jadi open play mereka memang kalau saya rasa memang itu strategi cetak gol cepat, kemudian mereka akan menguasai pertandingan dan main safety. Karena dia nggak ingin pemainnya cedera karena masih ada pertandingan satu lagi di minggu depan. Gitu. Ini strateginya si Pep dan berjalan dengan baik. Ten Hag pun sepertinya ketika tertinggal itu langsung bisa mengambil inisiasi bang. Maksudnya dia tahu, kayak ini Channel lemah nih, langsung gimana caranya ambil ini. Walker sudah mulai habis nih, Garnacho masuk, gitu ya bang. Betul. Tidak yang menunggu lama duduk aja, dia tuh langsung mikir gitu. Betul. Ten Hag kan juga pelatih yang cukup bagus ya, cukup cerdas dalam membaca strategi lawan. Tapi kan memang kalau saya melihat komposisi pemainnya saja yang terbatas gitu loh. Skuad terbatas. Jadi, City kan kita lihat sendiri komposisi pemainnya cukup dalam banget skuadnya kan. Semalam itu ketika Grealish diganti sama Grealish ya diganti ya. Foden kan? Si Silva sih. Grealish ya. Grealish benar sampai habis. Grealish diganti sama Foden. Itu saya udah deg-degan. Dalam arti gini, ada tenaga baru lagi kan gitu. Saya pikir mereka akan bertahan, ternyata ganti juga sayap dengan sayap lagi, dan Foden ini kan cukup ini juga, dia cukup kreatif, skillful. Si Bruin ini gantiin Phil Foden bang. Oh iya. Bruin digantikan Foden. Nah ini kan ngeri kalau saya bilang. Menit 89-90 itu ganti 2 back masuk. Back. Ake sama Laporte masuk. Sama Laporte kan. Grealish diganti, Walker diganti, Walker diganti karena Walker kayaknya udah agak kerepotan dengan eksploitasi Garnacho bener, sehingga dia diganti. Jadi dari sini saja kan sebenarnya perang strategi antara dua pelatih yang saya anggap pelatih jempolan di Liga Inggris ini. Kalaupun misalnya MU punya skuad seperti City, kayaknya bisa lah ya. Iya sangat imbang sekali, Iya. Sangat imbang sekali. Ya karena memang
kalau dari sisi strategi Ten Hag juga nggak kalah Betul. sebenarnya strateginya. Dia itu mampu memanfaatkan potensi pemain MU seperti itu, potensinya seperti itu ya dia manfaatkan. Jadi tanpa harus mengeluh, tanpa harus minta tambahan pemain dan lain sebagainya. Dia menggunakan pemain seadanya aja udah bisa seperti ini, mampu finish di nomor 3, Betul. bahkan lolos ke final FA, juara Carabao. juara Carabao juga. Jadi saya rasa kita harus apresiasi, Betul. kita harus respect terhadap pemain, pelatih MU juga dengan apa yang sudah dicapai di musim ini. Gitu, Betul. Semoga dengan ini kan ada harapan-harapan baru untuk musim depan ya Bang. Dengan Ten Hag yang sudah mulai punya fondasi. Iya benar. Dia tahu kekurangan pemainnya di sebelah mana. Oh aku butuh pemain yang seperti ini nih. Oh butuh ini nih. Jadi dia dari sekarang nanti sampai pramusim nanti kan sudah berpikir, oh aku ngincer ini gitu loh Bang. Jadi kalah itu pun dia nggak bagi kita ya sedikit sedih, memang sedih. Cuma akhirnya kelihatan, oh Ten Hag ternyata mampu kok. Iya, Gitu kan. iya. Ya memang ketika MU kalah ya sebagai fans MU kan tentu kita pasti sedih kan gitu. Tapi dengan permainan MU tadi yang sudah maksimal, para pemain juga sudah berjuang sekuat tenaga, memang ikhtiar sudah dilakukan. Doa juga sudah. Ternyata takdir berkata lain. Berarti itu kan sudah memang suratan takdirnya seperti itu. Jadi saya bilang tadi, jadi juara itu memang takdir, gitu. Tapi usaha, ikhtiar dan doa itu harus tetap dilakukan. Itu sudah dilakukan sama Ten Hag Bang. Gitu kan. Kita fansnya cuma memberikan saran, kadang-kadang berdoa juga pasti penting, mendukung lah, segimana kita mendukung gitu. Dan kalaupun misalnya tadi kalah gede atau mungkin jangan jarak skor yang ya jauh. Mungkin kalau kalahnya kayak Madrid gitu ya mungkin kita mungkin maki-maki pemain ya kan, kita protes, ya bukan protes ya, kita umpat kan gitu, kesel gitu. Tapi ya golnya City juga gol yang enggak dari proses seperti biasanya. Iya, ada seperti biasanya. Gitu kan? Bener, enggak dari open play, permainan di lini tengah, kemudian biasanya ya. Kemudian lini MU, lini tengah belakang MU kocar kacir, nggak seperti itu gitu loh. Lini belakang MU cukup bermain bagus juga meskipun City ada beberapa kesempatan, peluang. MU pun juga ada peluang dan cukup membahayakan gitu loh. Jadi sebenarnya MU juga mampu gitu loh. Tapi karena memang ada 2 gol yang cukup mengagetkan itu ya memang mau gimana lagi kan gitu. Itu sudah takdir. Sudah usaha semaksimal mungkin sudah ya Pak? semaksimal mungkin. Mungkin ketika dulu kalah 6-3, mulai berpikir, akhirnya di kadang kita bisa menang 2-1 gitu. Itu ada beberapa hal-hal yang kita acungi jempol untuk Ten Hag ya. Jadi seperti apa yang disampaikan pundit-pundit nasional gitu. Bahwa MU pertandingan FA ini 50-50. Karena MU dan City saling mengalahkan di Premier League ya. Sehingga memang Ten Hag juga sudah paham gaya permainannya Pep, begitu juga Pep juga sudah tahu gaya permainan MU, sehingga memang 50-50. Jadi memang tinggal Dewi Fortuna ada berpihak di mana gitu saja. Dan ternyata Dewi Fortuna berpihak di Manchester City. Gitu. Karena di Liga juga kita. Jadi kalau ngomong kemenangan malam ini adalah dominasi City ke MU, saya rasa bukan. Ya kalah beruntung aja sih. Kalah beruntung ya, bukan dominasi MU. City ke MU enggak. Mereka enggak mendominasi permainan. Enggak. Memang dari sisi umpan, umpannya banyak. Jadi sentuhan bolanya banyakkan City. Tapi kan di tengah itu. Enggak kemudian dia seperti biasa melakukan terobosan dan membahayakan. Enggak seperti itu. Jadi semalam itu memang banyak berkutat di lini tengah, baik itu MU maupun City. Dan kebetulan memang tengahnya City ya kita tahu ya Bang. Iya, dari secara kualitas. Kualitasnya itu. Ya minimal di Liga itu kita nggak yang kalah terus itu. Misalnya kayak lawan City kita menang sekali kalah sekali, Arsenal menang sekali kalah sekali, lawan Liverpool menang sekali kalah sekali, kalah 7-0 ya.
Ya. Saya pikir kalah 7-0 itu Liverpool bisa langsung juara Liga, terus masuk Liga Champion. Saya pikir begitu. Ternyata tidak apa-apa. Enggak, aduh. Ya. Yang penting itu tidak kalah yang kayak musim kemarin gitu loh, Bang. Lawan ini nggak bisa kalah. Lawan Chelsea juga alhamdulillah imbang dan bisa menang. Tottenham juga seperti itu, menang dan cuma imbang. Ya, penting itu membuat, sebenarnya. Itu yang membuat MU jadi ada di posisi 3. Nah, itu dia. Sebenarnya. Jadi konsistensi ketika melawan tim-tim Big Four, Betul. Big Six. Sebenarnya Liga Inggris itu gampang. Lawan tim-tim mediocre harus menang. Lawan tim-tim Big Six, main di kandang menang. Main away, seri lah. Minimal seri ya. Iya, itu aja. Tapi agak susah sih, Bang. Iya kan? Kualitas tim juga merata kecuali City. City tuh kayak kalau ketika main di liga tuh nggak mau membuang-membuang. Kalau poin ya kudune iso. 3 poin gitu. 3 mau poin, lawan 3 siapapun poin. ya. Iya, itu yang jadi dia akhirnya jadi juara itu seperti itu memang. Tidak membuang banyak poin. Karena seperti yang dilakukan Arsenal kemarin ya, kan. Oke. 4 pertandingan seri itu kan buang-buang poin. Buang-buang poin itu. Ada lawannya juga klub-klub yang bahkan Southampton kan. Iya. Jadi inget zaman Jadi inget dulu, kemarin saya malah. Gimana? Malah inget yang jadi inget liga. Yang oleh juga kemarin lucu, Bang. Ini sedikit intermezzo ya. Dulu lawan Big Six, Big Four kita bisa menang. Lawan tim-tim yang jatah degradasi kita kalah. Iya, kayak nyumbang poin gitu loh. Lah iya. Itu nggak konsisten. Itu. Liga Inggris nggak boleh gitu. Iya. Tapi ya semoga dengan Ten Hag mulai mempunyai strategi yang sudah kita anggap paten lah ya. Terus tahu kelemahan-kelemahan di mana, bisa membeli pemain-pemain yang bagus biar minimal. Oke, kita dengarkan tadi ya, Bang. City dan MU yang harus berakhir dengan skor 2-1 dan dimenangkan oleh City. Betul. Walaupun kalah, kita untuk MU sendiri ya, banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak hal-hal yang membuat Ten Hag tahu harus bagaimana untuk musim depan. Iya, betul. Masih banyak harapan lah untuk musim depan lah. Ya kita mungkin sebagai fans ya cukup sedih lah, cukup. Iya. Kalahnya itu ya. Iya. Tapi ya bagaimanapun juga dengan kekalahan ini harus menjadi sebuah pelajaran. Betul, Bang. Untuk musim depan utamanya kaitannya dengan gaya permainan, kemudian kekurangan-kekurangan apa saja yang ada di skuad MU, sehingga ketika musim depan sudah mulai bergulir, MU sudah punya pemain-pemain baru. Betul. Yang sesuai dengan kebutuhan tim. Iya. Seperti itu. Karena musim depan juga pasti akan banyak pertandingan. Siapa tahu kita bisa bermain di 4. Iya, 4. Ya kan? Iya, 4. CL, Liga Inggris, FA Cup, Carabao kan. Carabao juga ya. Ada 4 turnamen. 4 turnamen. Harus diikuti. Semoga kompetisi. hal-hal yang kurang di musim ini bisa ditempel ya, diperbaiki lagi untuk musim depan ya. Betul. Utamanya kaitannya dengan lini depan, Cak. Betul. Yang jadi lini yang paling krusial, lini yang harus memang segera diperbaiki. Menambah pemain. Ini ada beberapa rumor-rumor. Nah, ini semoga beberapa pemain yang diincar sama MU nih bisa. Selain kemarin kita sudah ngomong Keke, sudah Osimhen juga, bahkan Gonzalo Ramos, sampai kiper pun juga, sama Diogo Costa ya. Ini ada 2 striker, Cak. 2 nama baru yang dirumorkan. Yang satu itu pemain dari Atalanta, Serie A, pemain Denmark. Siapa itu, Bang? Usia masih 20 tahun, Rasmus Højlund. Rasmus Højlund, iya. Kalau di rumah kan aneh. Dia sebelumnya pernah main di Copenhagen, kemudian pernah juga main di Stuttgart. Nah itu, yang Bundesliga ya, Bang? Terus kemudian di Atalanta musim ini. Di Atalanta itu dia udah main 31 kali di Serie A, cetak 8 gol 2 assist. Masih muda ya, Bang? 20 tahun dan tingginya 191. Wah, ini nih. Saya udah lihat videonya, Cak. Dan cukup menjanjikan sebenarnya. Sundulannya ada gol. Oh, gol. Wah, ini nih. Speed. Punya speed juga. Punya speed, larinya kencang. 191 cm dan bisa speed nggak heran. Gitu. Iya. Speednya.
Dan rumornya Hah? bisa jadi pesaing Haaland. Wah, ini. Jangan terlalu dibebani bang. Ngeri sih. Ya karena mungkin sama-sama dari Skandinavia. Oh iya. Haaland kan dari Viking Norway, dia Denmark, Wah, sama-sama. gitu. Keturunan Viking. Oh iya. Anaknya ini, Siapa itu? keturunan ini siapa? Thor kan. Rambutnya udah jelas ya warnanya ya. Belum deh ya bang. Kali Lundi. Belum deh ya. Iyalah orang-orang situ kan pirang. Gede. Tinggi, besar. sempit. Ya karena emang ketika MU mendapat tangan penjurian dan sebagainya kan jarang sekali mencetak gol sundulan untuk striker loh bang, masih kita bilang. Tapi lebihannya itu tendangannya, Cak. Kiri kanan main semua. Wah ini. Kaki bisa, Iya. kepala bisa, nggak ngandelin Casemiro doang gitu loh bang. Kalau Nah, tidak iya. pojok gitu, kasihan. Udah masih Casemiro lagi gitu. Doublenya, Bener. jobnya banyak banget gitu. Betul. Kemarin di timnas hat-trick dia. Wah, IPL dunia kemarin. Dia tuh main di mana ya? Di Bal Indonesia Denmark enggak. Apa Euro sih? Pokoknya di senior. Hmm, Di senior dia udah masuk ke timnas senior dia. ini kayaknya salah satu hal yang bisa direkrut untuk memperdalam skuad. Iya, MU, dalam Bang. skuad. Kalau kita ngomong jadi striker utama mungkin Jangan dulu. ya kita lihat dulu nanti kan Oke. gitu. Kita nggak terlalu berekspektasi terlalu Tapi tinggi. rekrutnya sekarang lah. Ya. Mumpung masih 35 betul. juta. Wonderkid. Ah, Kan mungkin nggak mahal-mahal banget Ah. sih. Tapi ini calon pemain bintang saya rasa. Bisa jadi. Terus ada satu lagi, Cak. Nah, Main Prancis, timnas juga. Dan kemarin pada waktu Piala Dunia ikut dia dan sempat mau menggagalkan kemenangan Argentina. siapa ini? Bang? Randal Colomani. Mantan pemain, masih main ya di Frankfurt. Frankfurt ya? Iya. Liga Jerman lagi. Betul. Dan ini kalau kita ngomong dia main di Liga Jerman, statistiknya cukup menjanjikan sekali, Cak. Liga Jerman main di Liga Inggris kayaknya masih oke lah gitu. Di Frankfurt, Frankfurt, Liga. di Liga dia tuh main 32 kali. Dari 34 ya, karena di sana kan klubnya 18. Golnya 15. Wah itu udah bagus ya. Dan asisnya yang cukup sangat ngeri juga, Cak. Asis 11 dia. Gol 15 hasil 11. Iya. Waduh. Lumayan tuh menjanjikan, Bang. Lumayan ya. Umurnya? Umurnya 24. Tingginya 187. Kolom. Cukup lumayan tinggi. Colomani. Muani. Randal Colomani. Main Prancis ini. Di Prancis dia. Oh yang masuk itu pengganti ya? Iya. Final itu ya? Oh. Dia nendang, dia dapat Kesempatan itu kesempatan, ya? Oh, iya, ingat. terus digagalin sama Martinez kan? digagalkan sama Martinez. Itu kalau masuk ya sudah habis. Iya. Oh iya. Argentina. Ingat. Itu. Itu extra time kan? Startan. Iya, ingat. Bener. Sebelum adu penalti, kalau gol nggak jadi penalti. Nggak jadi penalti. Oke. Ingat. Itu. Tinggi, tapi emang badannya belum berisi sih. Belum, muda masih sih. 24 kan dia. Iya. Ya kayak Osimhen itu kan ya nggak berisi, tapi kan juga atletis dia. Mahal. Dan di Liga Champion dari 7 kali main cetak 2 gol dia. Di DFB Poskal itu 6 kali main 6 gol 3 assist. Jadi dia rupanya selain bisa cetak gol juga pengumpan yang baik dia. Jadi dia nggak egois banget kan gitu. Iya kalau dilihat dari asisnya ya bang. Iya. Jadi gol sama asisnya tuh tipis-tipis lah. Iya hampir sama. 11 dan Berarti juga dia kan 12. Tipikal pemain yang selain juga goal getter, dia punya apa namanya kemampuan mengetahui posisi rekannya kan gitu. Sangat dibutuhkan sama MU. Iya. Kadang-kadang kan ada pemain di depan Betul. asal oper aja. Betul. Jadi rekrutmen yang cukup menjanjikan juga kalau emang bisa direkrut gitu. Tapi Cak, kalau saya pribadi, saya itu masih pengen punya striker yang berpengalaman di Liga Inggris. Oh sudah jadi. Sudah jadi. Ken pasti nih. Iya, Ken. Nggak, siapa lagi kalau bukan Ken? Iya. Masa Alan kan nggak mungkin Alan. Nggak mungkin lah Alan. Karena Ken satu dia main di Spurs dan Spurs tahun ini tidak ikut di kompetisi Eropa. Dan sampai saat ini Ken belum pernah meraih trofi dengan Spurs. Tapi untuk trofi
individu, prestasi individu udah banyak. Top scorer udah beberapa kali Iya, ya. sering. Main terbaik juga udah pernah. Tapi untuk trofi, liga, piala apapun dengan Spurs dia belum pernah dapat. Nah, kalau dia memang bisa pindah ke MU, kemungkinan masa depannya akan cerah gitu. Dan MU juga kalau bisa dapat dia, masa depan MU juga akan cerah. Wah. Gitu loh. Oh, sama-sama membutuhkan ya, Bang. Iya, simbiosis. MU butuh goal getter yang sudah jadi. Dia Ken butuh klub, butuh trofi. klub yang bisa Memberi trofi. memberi trofi ke dia. Ya kita nggak di si Kersone ya. Iya, Tapi kan enggak. kalau Tapi, trofi bisa iya. lah di MU gitu. 1-2 apa bisa lah. Apa namanya? Analisa dari pengamat seperti itu. Jadi klub yang terbaik buat Kane saat ini MU. Ya, mau kemana lagi kan nggak MU? Bang? Iya, mau ke Chelsea. Bingung London. dia nanti. Bukan London sih, kalau ke Chelsea nggak apa-apa, tapi Ngapain sih? ngapain di situ? Iya. Nggak ikut Banyak apa-apa. pemain juga kan? Iya. Mau ke Arsenal nggak mungkin. Iya. Itu kan Karena musuh sejarahnya, abadi. Iya. sejarahnya Spurs sama Arsenal itu kan Iya, sudah kita tahu tahu. sendiri kan. Gitu. Mau ke City juga nggak mungkin. Kan gitu. Ngapain juga. Liverpool nggak cocok dia Iya. dengan gaya mainnya. Mau kemana? Newcastle apalagi kan gitu. Yang paling cocok ke MU. MU butuh striker. Kane butuh klub yang bisa memberi dia trofi gitu. Dan saya rasa Kane sudah nggak perlu dilakukan. Pengalamannya di Liga Inggris, Ya. dia juga kapten timnas kan. Betul. Tuh, jadi tapi CEO-nya Levy itu nggak ingin Kane pindah ke klub Liga Inggris, Cak. Gitu loh. Karena Takut jadi dengar- pesaing kan pasti. Oh betul. Karena Iya, Junior Bang. juga katanya Madrid juga berminat sih, Bang. Iya, tapi kalau Kane pengennya main di Inggris. Si Kane itu pengen main di Liga Inggris karena dia pengen mempertajam rekor-rekornya. Gitu. Ini yang repotnya di situ. Ya sih kita setuju aja kalau ke MU gitu kan. Ya. Karena yang kita butuh gitu. Dan harusnya kan sih mikir juga gitu. Tapi tinggal tergantung Levy Bang ini. Apa Ken Ya mau Levy, pindah? ya Levy sama Kane. Tapi kalau Kane sih ya, seumpama kalau Levy memperbolehkan dia pindah ke MU, pasti ya dia juga pengen pindah. Karena dia juga punya ambisi-ambisi pasti. Harusnya sih secepatnya lah gitu. Mumpung masih ada waktu Iya. dan MU sedang menyusun MU ya. sedang berada di track yang Baik baik dan benar. dan benar di tangan pelatih yang tepat. Nah, Gitu. mungkin kemarin-kemarin nggak Dan mau main ya, di nggak Champion, apa-apa. Cak. Nah, itu dia salah satu nilai plus Nilai ya. plusnya itu. Ya kalau bisa Ken ya nanti sama si Rasus atau mungkin Muani ya Bang untuk Ya untuk memperdalam skuad lah. terus Karena kita tahu sendiri material seperti itu. katanya mau ditukar. Weghorst juga nggak diperpanjang kontrak. Ya, betul. Rashford biar fokus di sebelah kiri, gitu. Biasa gantian sama Garnacho. Iya, kakak tadi pertanyaan tadi ya Bang. Karena Sancho itu, Cak, Ah. bagus di kanan sebenarnya. Iya, tadi dipaksain di kiri kayaknya ya Bang. Iya. Bruno yang emang nggak bisa di kiri nggak bisa. Iya, Bruno kan kanan. ya. Kanan Nggak dia. ada bidang. Dan Bruno tuh nggak nyaman kalau main di sayap sebenarnya. Kelihatan banget. Nggak nyaman dia. Rashford pun sepertinya juga Iya. begitu bisa menguasai kalau dijadiin striker depan gitu, striker utama. Iyalah. Memang harus hidupnya di sayap ya. Udahlah sayap aja gitu. Betul. Ken semoga jadi Bang. Ya, karena kalau kita nungguin yang lain juga takutnya membeli kucing dalam karung lagi gitu dengan harga yang Betul. lumayan tinggi. Iya. Kalau mungkin Ken dihargain 80-90 juta, nggak apa-apa lah ya. Sudah jadi. Masih bisa lah, karena Ken kan masih 30 tahun. 4 musim masih kuat Masih lah. bisa 3 musim minimal gitu. Sambil kalau nggak Rasmus sama si Muani Wani, tadi iya. minimal Betul. diajarin. Iya Jadi paling enggak seorang supaya striker. dia tahu dengan tipikal tim di Liga Inggris pemain-pemainnya seperti apa. Kalau Ken kan udah hafal jelas, ya, ya. udah Khatam. ngelotok kan gitu. Mau main sama City seperti apa caranya biar bisa supaya cetak gol dia udah Ya. paham. Lawan Liverpool, lawan Brentford, Brighton dia udah kenal semua back-backnya. mencetak gol terus Bang dia kalau lawan kecuali sama MU. Nah, Iya. karena kamu nggak bisa mencetak gol lawan MU, gabung ke MU aja. Iya betul, Gitu. itu Ken. Itu Ken ya. Sambil ya berharap kalau nggak Rasmus ya si Muani tadi ya Bang. Mane, bener. Salah satu lah.
Kebanyakan juga kasihan malah nggak pernah main nanti. Kalau Muani kalau dilihat dari gitu kan kayaknya bisa jadiin SS Sayap. juga ya bang. Sayap juga bisa kayaknya ya bang. Saya bisa. Kayak juga kecepatannya dia punya Iya. gitu. Saya pikir malah tak pikirnya tuh engkungku. Bukan. Enggak ya? Enggak. Malah si Muani ya? Muani, Randall Muani. Randall kalau Muani malah ada apa info sebelumnya malah si ini anaknya siapa namanya? Legendanya Turam itu anaknya Turam. Oh iya. Kan juga ikut timnas toh? Betul. Aduh siapa sih aku lupa. Iya, itu Ya loh. pokoknya Turam lah. Turam. Striker juga kan Betul. dia. Kan juga di timnas Prancis gitu. Tapi Dulu di itu kan tuh di Juve bukan sih? nggak tahu aku lupa aku. Nggak pernah kenal. Iya benar. Tapi yang ternyata yang getol ini si Kolo Muani karena dia main di Frankfurt dan kayaknya kan karena dia cetak banyak gol juga ini jadi bahan pertimbangan. Nah semoga scoutingnya benar dan bisa lah. Betul. Karena Iya. Liga Jerman gitu. Ya kalau dengan umur segitu kan masih bisa dididik ya bang, bisa Ya. dilatih lah gitu. Masih muda mumpung gitu. Iya, masih cukup muda 24. Sedangkan si Rasmus tadi cuma masih 20. Masih muda sekali. Saya lebih agak tertarik ke Rasmus bang. Iya. 20 tahun gitu kan, Wonderkid kali aja. Bener. Nanti ada Ken, dibantu sama Ken gitu. Iya. Bisa. Dan kalau si Rasmus ini striker dia, striker murni dia. Nah Ha-ha. itu loh. Striker murni. Enggak sayap, enggak dia striker murni. Tapi kalau si Muani ini memang bisa jadi sayap juga sebenarnya. Oh bisa beberapa posisi gitu ya bang. Itu. Berapa juta sih kalau Belum. pas? Kalau si Anu sekitar 35. 35. Si Oh iya Rasmus, iya. ya. Kalau Muani belum tahu ya. Kayak Belum tinggi ada. deh bang bisanya. Mungkin karena dia kan top skor di Frankfurt ya. Iya. Beda dari Nantes itu kalau nggak salah. Terus kalau untuk gelandang yang sampai sejauh ini yang memang sudah agak bagus perkembangannya itu si Mon itu memang. Yeah. Si Mon kan memang sudah sepakat, cuma tinggal klubnya aja Mau nggak mau nih. menawarkannya dengan harga berapa kan gitu. Kalau harganya nggak masuk akal ya sudah nggak usah direkrut lah kan gitu. Ngapain sih? Iya. Nggak perlu. Kita Kita masih cari punya stok lagi kok. yang Iya. lain. Kita tuh malah lebih pengennya gelandang bertahan ya. Sesedo itu loh ya. Josedo. Saya berharap sih ya bang. Sedikit harapan itu semoga lah terrealisasikan gitu karena melihat stamina-nya dia terus determinasinya itu ketika ya nggak cuma lawan MU aja sih. Betul. Lawan tim-tim yang gede pun dia kelihatan kok gitu. Lawan Kayak Arsenal mainnya, kelihatan. cara dia apa namanya pressing ball, main. Sedikit banget ketika melakukan itu tuh kesalahannya tuh kayak hampir tidak ada. Iya. Kayak Josedo itu. Tugasnya tuh benar-benar lo Clear disuruh begini, gitu. iya, Iya, clear ini gitu. gitu. Hampir 99,99% itu Pasti Iya. jalan. jalan. Dan semoga ya Ya semoga rekrutmen dari Ten Hag sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan di tim pada musim ini. mahal nggak apa-apa asal sesuai bang. Iya, nggak apa-apa beli pemain mahal kalau memang dia bagus dan memang dibutuhkan tim. Betul. Gitu. Jangan main mahal tapi ternyata kemampuannya biasa-biasa saja kan gitu. Apalagi kalau nggak sesuai dengan kebutuhan tim, buat apa? Cukup lah gitu kan. Kita dulu pernah beli BB ya kan siapa itu. Di zamannya Ferguson gitu. Iya. Bisa ya Ferguson kita itu ya. Di prank gitu ya. Iya, namanya juga manusia. Kadang-kadang kan dapat itulah itu kan. Yang penting kan nggak yang seperti London yang biru bang, itu udah banyak banget. Ternyata, ini kayaknya Pochettino juga pusing nih. Menghambur-hamburkan uang aja dia buat beli pemain yang nggak sesuai dengan kebutuhan tim. Ya bagusnya bagus cuma nggak sesuai sama kebutuhan tim, malah jadinya nganggur dia. Udah gitu mainnya kan nggak sesuai dengan skema. Iya skema, main skemanya nggak jelas gitu. gitu. Maneman kalau saya bilang. Mahal. Dan Jadi otomatis kan Chelsea di musim depan itu harus jual banyak pemain. Daripada Kalau dia masih pengen beli pemain lagi. Nah itu sesuai dengan Pochettino ya bang. Iya. Karena dari banyak pemain yang sudah ada di Chelsea dan belum juga pemain-pemain yang balik lagi di masa pinjaman belum tentu sesuai dengan skemanya Pochettino. Belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pochettino dalam menerapkan strategi bermain. Itu kan gitu. dia. Yang namanya pelatih itu kan mestinya kan pelatih dulu baru pemain.
Bukan pemain betul, dulu betul. baru pelatih kan Ini gitu. kan kebalik bang. Ini balik kalau Chelsea, pemain dulu mainnya udah banyak terus pelatih masuk. Kan bingung pelatih malah ini meh tak apa ke mainku. Takon dakon apa ya. Dakon pun cuma berdua bang, berempat. Berempat ya kan. Itu banyak sekali. Ini udah numpuk-numpuk, aduh banyak buat, aduh. Ya mungkin dua pemain yang akan dilepas Chelsea sudah hampir terdengar lah, banyak terdengar. Kovacic ke City, Kovacic, ya. terus Mount ke MU, kita nggak tahu siapa lagi. Pokoknya banyak tim-tim Inggris yang Sale, belum, ada sale loh ya nanti. nah Di belum selesai Chelsea. musim ya bang, sudah Betul. mencari. Jadi apa namanya gerak cepat MU ini kayaknya, Cak. Jadi gerak cepat dalam rangka memang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di musim ini karena sangat kurang sekali saya rasa kedalaman skuad terutama, sehingga dengan skuad yang memang seadanya itu aja Ten Hag masih mampu finish di 3 besar, masih mampu runner up FA. Carabao dapat, Europa League juga jauh melangkah kita Iya, ya Bang? sampai perempat final. Jadi ya prestasi lah, kita apresiasi ke Ten Hag. Sangat kita apresiasi untuk Ten Hag ya. Dan Jadi, semoga seperti yang sering kita dengung-dengungkan, apa namanya, with Ten Hag with trust. Gitu. Ten Hag with trust. Dan tadi kembali lagi ke FA, katanya Jasim nonton Bang. Ya? Jasim. Oh Jasim? Iya, katanya nonton pakai jas hitam. Tadi saya baca sedikit di Twitter. Semoga itu tanda-tanda positif ya, karena kita sudah muak dengan Glazer. Benar. Karena kaitannya dengan pemilik ini juga sangat penting itu untuk Bang. melangkah ke depan. Untuk klub ya? Untuk klub terutama ya. Karena dengan pemilik yang baru, otomatis dia pasti akan punya apa namanya ambisi yang baru juga kan, dan otomatis ambisinya juga cukup tinggi, dan semoga ini bisa terjadi kan. Deal sama si Jasim. Deal sama Jasim lah. Ya, jangan kan sama-sama Manchester kan. Masa iya City doang yang dapat oil money ya kan. Ya, sebenarnya ini juga itu gitu. Oke. Kayaknya udah subuh, Cak. Oh iya ya? Iya. Oke, kalau gitu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis video ini. Ya jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe. Segera di-subscribe, tonton sampai habis video ini, dan dibunyikan tanda loncengnya. Nah, biar dapat notifikasi. Biar dapat kalau ada video notifikasi. baru ya. Nah, Terus jangan lupa video baru follow ada. akun sosial media kita Betul. di Instagram, di IG @panpelnobar. TikTok juga sama. Oh, TikTok kok. Panpelnobar. Bukan FB ya, TikTok. FB kita nggak ada. Nggak ada Sorry, FB ya. kita. Benar. Sudah jam-jam rawan. Benar, benar. Pokoknya nanti ada juga musim depan, kalau kita sedang jeda untuk nanti musim depan kita ada. Pasti program-program kita baru nggak ya. akan pernah libur, tiap minggu pasti kita akan siaran. Ada program baru yang kita akan surprise ya. Nanti kita apa aja, silakan ditunggu. Nanti juga kita akan, insya Allah kalau menang war ya tiket ya Bang, kita akan di GBK bikin konten di sana. Betul sekali. Sekalian membelikan hadiah buat teman Oh, giveaway. Nah, gitu. Gitu ya Bang ya. Oke. Pokoknya terima kasih sekali lagi, selamat buat City yang sudah menjadi juara. Selamat Siti dan fansnya. Caniko pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans layar layar kaca. kaca. Bye. Bye. Glazer Glazer out.